Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Aris yang Monggo selaku dosen mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dan rekan-rekan kelas G yang saya banggakan. Pertama, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan yang ada pada sesi 2 ini, yaitu saya sendiri, Ketua Wangsit Wijaya selaku moderator. Yang kedua, ada Dewa Kolbina sebagai penyaji dan Siti Salia sebagai juru kamera. Baiklah, langsung saja kepada penyaji Dewa Kolbina, saya persilakan. Merupakan wilayah pedesaan dengan beragam potensi alam maupun sosial yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan hasil kajian awal dari berbagai sumber, desa ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya variasi kegiatan ekonomi masyarakat, serta belum adanya sistem pemetaan potensi desa yang terintegrasi. Oleh karena itu, kegiatan inventarisasi potensi desa menjadi langkah penting untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah seperti program Desa Mandiri dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Latar belakang tersebut menegaskan pentingnya optimalisasi sumber daya lokal sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan akibat kemiskinan, serta memperkuat partisipasi warga dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Di sini ada 7 program. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendokumentasi potensi desa. Yang kedua ada merumuskan strategi pemanfaatan potensi desa. Yang ketiga ada meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Yang keempat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan global. Ruang lingkupnya apa saja fokus utama yang diikuti? Dari luas wilayah sekitar 1.500 hektar. Yang pertama itu ada pemetaan potensi alam, yang ada lahan pertanian, hutan, dan sumber air. Yang kedua adalah analisis sumber daya manusia, yang ketiga demografi, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga ada evaluasi potensi ekonomi, kota bidang petani, pedagang, dan kewirausahaan. Yang keempat ada identifikasi aset budaya sosial dan kelembagaan. Program tidak mencakup aspek infrastruktur fisik secara mendalam, melainkan lebih menekankan pada inventarisasi potensi non fisik untuk integrasi dan program desa lain. Metode pelaksanaan program ini sendiri, yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pengumpulan, yang ketiga ada tahap pengolahan, yang keempat ada tahap validasi, yang kelima ada tahap penyusunan laporan. Untuk pelaksanaan program ini selama 6 bulan, perinciannya pertama itu ada Januari 2024 itu persiapan dari sosialisasi selama 2 minggu, Februari sampai Maret 2024 pengumpulan data primer dan sekunder selama 8 minggu, April 2024 pengolahan dan analisis data selama 4 minggu, selanjutnya ada Mei 2024 yaitu validasi dan FGD atau diskusi selama 4 minggu, dan Juni 2024 penyusunan laporan dan diseminasi hasil selama 4 minggu. Potensi sumber daya alam Desa Sucakrogo memiliki yang pertama adalah lahan pertanian subur seluas 800 hektar untuk tanaman padi, jagung, hortikultura atau potensi irigasi dari sungai lokal. Yang kedua ada hutan lindung 300 hektar dengan vegetasi endemik cocok untuk ekowisata dan pengelolaan kayu berkelanjutan. Yang ketiga ada sumber air tanah dan sungai yang mendukung perikanan air tawar. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk agribisnis ramah lingkungan sesuai pedoman konservasi dalam dokumen referensi. Potensi sumber daya manusianya dengan komposisi usia produktif 60%. Yang utamanya itu pertama ada tenaga kerja terampil di bidang pertanian, 70% penduduk bekerja sebagai petani. Yang kedua ada pemuda pendidikan tinggi, tingkat SMA atau SMK 40%, yang potensi untuk
kewirausahaan. Yang ketiga ada perempuan aktif dalam kelompok PKK untuk pembangunan UMKM. Potensi ekonomi dan kewirausahaannya. Potensi ekonomi didominasi oleh sektor pertanian, kontribusinya 60% PDRB desa dengan peluang kewirausahaan seperti ini. Yang pertama ada pengolahan hasil pertanian, yaitu keripik pisang, madu lokal untuk pasar ekspor ke kabupaten sebelah duren. Hub industri kerajinan tangan dari bambu dan anyaman. Yang ketiga ada potensi wisata agraris dengan homestay. Kewirausahaan dapat didorong melalui inkubator desa untuk menciptakan 100 lapangan kerja baru dalam 5 tahun. Potensi kebudayaan dan sosial. Pertama ada tradisi adat, seperti pesta Cucak, festival burung tahunan yang menarik wisata budaya. Yang kedua ada gotong royong dalam kegiatan sosial dengan 5 kelompok masyarakat, Karang Taruna dan PKK. Yang ketiga ada warisan seni tari dan musik tradisional Prezi. Secara sosial, desa memiliki tingkat harmoni tinggi atau konflik rendah, potensi untuk mengembangkan pariwisata budaya berkelanjutan. Sedangkan pada potensi kelembagaannya, yang pertama ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, aktif dalam musyawarah pembangunan. Yang kedua adalah organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan Gapoktan yang berperan dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga ada kerjasama dengan dinas terkait provinsi Prezi untuk program bantuan. Potensi ini dapat diperkuat melalui pelatihan tata kelola untuk transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan inventarisasi potensi desa tersebut ada 4. Yang pertama ada perencanaan RPJM Desa Cucakrowo 2029 termasuk alokasi anggaran prioritas. Yang kedua akses pendanaan dari APBN atau APBD untuk proyek potensi seperti irigasi dan wisata. Yang ketiga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi ekonomi, mengurangi kemiskinan hingga 20%. Yang keempat ada kontribusi pada database nasional potensi desa seperti Kodes BPS, mendukung kebijakan provinsi dan nasional. Secara keseluruhan, hasil inventarisasi akan menjadi alat advokasi untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Berikut ada peta administrasinya. Berikut ada peta penggunaan lahan, yang hijau itu hutan, biru sendiri itu bagian kota, merah pemukiman, biru muda rawa, dan kuning itu adalah tegalan. Dan ini peta tempat ini. Baik, terima kasih kepada dari Kerabat Bintang selaku penyanyi atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan mempersilakan pembahas untuk maju ke depan. Untuk pembahas 1, terima kaitan bersama. Ini jempolnya di sini. Langsung saja untuk pembahas 2, koma, Baik, terima kasih kepada pembahas 1 dan pembahas 2. Selanjutnya saya silakan kepada penyanyi untuk menjawab pertanyaan dari pembahas 1 dan pembahas 2.
masalah pendanaan yang mungkin dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang yang dari sana. Demikian hasil diskusi dan juga penyampaian